Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 876 mengeluh makan siang diadakan di makan siang Kuanjude dekat CCTV. Li Jingwei mengerutkan kening dan bertanya, "Manajer Feng, apakah kita terlalu mencolok? Mereka tidak memenangkan satu tawaran pun, dan mereka mungkin curiga." Zigang tertawa. "Manajer Li, tidak apa-apa. Ini adalah lelang, dan tawaran kami lebih tinggi. Kalian berdua telah memenangkan slot yang cukup. Saya harus memenangkan beberapa slot nanti di sore hari." Zigang mewakili Bing City Pharmaceutical untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tapi sebenarnya, dia di sini untuk menikmati dirinya sendiri. "Pabrik mesin kota Bing kami memiliki slot yang cukup. Iklan kami sekarang sudah cukup untuk mempertahankan posisi merek kami dan target kami tahun ini adalah menetapkan titik penjualan di setiap provinsi. Mesin kota Bing telah memenangkan beberapa slot dan itu cukup untuk mempromosikan model kendaraan baru mereka. Kami masih membutuhkan 4 slot atau lebih." Jiang Wanmeng berkata, "Kata kami mengacu pada elektronik angin dan hujan, elektronik Aiwa, peralatan rumah angin dan hujan, peralatan rumah tangga Aiwa, Aiwa Little Tyrant, Dell. Beberapa perusahaan ini telah mengembangkan produk baru bersama-sama, dan ketika mereka memiliki produk baru, itu akan dijual dengan dua merek tersebut. LHH membutuhkan setidaknya 2 lagi untuk produk terbaru kami. Kami tidak keberatan bahkan jika itu lebih dari 2 slot." Song Qingxian berkata, "Jangan terlalu cemas. Memiliki terlalu banyak slot iklan juga tidak berguna. Saya masih perlu menyiapkan 2 slot untuk Lenovo. Anda semua mungkin tidak mendapatkan lebih dari apa yang Anda semua miliki. Bagaimanapun, kali ini saya harus memberitahu mereka siapa yang bertanggung jawab di sini." Feng Yu mencibir, "Ini adalah Cina, tanah air saya." Pelelangan berlanjut pada sore hari. Karena tingginya tawaran di pagi hari, tawaran di sore hari meningkat. Feng Yu dan anak buahnya terus menawar seperti orang gila dan menawar di hampir semua slot waktu. Mereka tampak seperti ada di sana untuk membeli semuanya. Saat pelelangan selesai, Motorola, Sony, Nokia, Tongyi, Kang Sifu, Pepsi, Dell tidak memenangkan satu slot iklan pun. Perwakilan dari perusahaan-perusahaan ini telah mengubah strategi mereka dan meningkatkan tawaran mereka sebesar 10%. Namun mereka tetap pulang dengan tangan hampa. Tidak semua slot mengalami kenaikan harga. Beberapa slot dijual dengan harga lebih rendah dari tahun lalu. Tetapi semua slot yang ditawarkan perusahaan-perusahaan ini meningkat banyak. Ini terlalu aneh. Kepala stasiun, perwakilan dari beberapa perusahaan, menolak untuk pergi. Mereka bersikeras untuk bertemu denganmu dan wakil kepala stasiun Wu tidak bisa menghentikannya. Sekretaris kepala stasiun Jia bergegas ke kantor. Kepala stasiun Jia perlahan menjawab, "Apakah mereka melakukan sesuatu yang agresif? Mereka mengatakan mereka akan mengadu ke kedutaan mereka tentang kami yang mendiskriminasi mereka." Sekretaris menjawab, mengeluh. "Lanjutkan." Kami melelang slot iklan, dan tawaran mereka lebih rendah dari yang lain, mereka masih ingin memenangkan slot." "Apa? Mereka adalah orang asing dan mereka pikir mereka akan mendapatkan perlakuan khusus. Mereka belum pernah menghadiri lelang sebelumnya. Apakah mereka tidak tahu penawar tertinggi akan ada di slot? Mereka tidak punya uang untuk menawar dan mereka masih ingin mengeluh," kata Kepala Jia. Sekretaris tidak bisa berkata-kata. Perusahaan-perusahaan itu semuanya adalah perusahaan multinasional, dan tidak ada satupun yang miskin. Bagaimana saya harus menyampaikan pesan Anda? Pergi. Ulangi saja apa yang baru saja saya katakan kepada mereka. Kepala Jia sedang menunggu laporan detail pelelangan dan tidak tertarik untuk berbicara dengan pembuat onar itu. Wakil kepala stasiun Wu mencoba yang terbaik untuk menenangkan perwakilan itu, tetapi mereka menolak untuk pergi.
Mereka menuntut penjelasan dari kepala stasiun tentang mengapa mereka tidak memenangkan satu slot pun. Sekretaris Sun, di mana ketua? Wakil kepala stasiun Wu melihat sekeliling dan tidak melihat kepala stasiun. Kepala stasiun Jia ingin dia menangani orang-orang ini. Tapi dia tidak bisa menangani mereka. Kepala stasiun sedang sibuk sekarang dan meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada perwakilan ini. Sekretaris Sun berkata dan berjalan ke panggung. Mikrofon masih belum dilepas, dan dia mengetuknya 2 kali. Semua orang mendengar ketukan itu dan melihat ke atas panggung. Siapa orang ini? Di mana kepala stasiun? CCTV ingin menenangkan kita dengan mengirim orang lain. Sepertinya mereka tidak menganggap kita serius. Jika kami tidak mengeluh tentang kedutaan kami, Anda semua tidak akan belajar pelajaran ini. Diam. Apa masalahnya sekarang? Siapa kamu sehingga berbicara kepada kami seperti ini? Kami ingin mengeluh tentang lelang. Lelang ini dicurangi. Panggil kepala stasiun Anda di sini. Seseorang berteriak. Siapa bilang lelang ini dicurangi? Mana buktinya? Sekretaris Sun balas. Kami semua di sini telah berpartisipasi dalam pelelangan, dan kami tidak memenangkan satu slot pun. Anda mengatakan kepada saya bahwa pelelangan ini tidak dicurangi. Sekretaris Sun menjawab dengan jijik. Apa lelucon? Ini adalah lelang penawaran tertutup. Anda semua telah meremehkan harga slot dan mengajukan tawaran yang lebih rendah. Tentu saja, Anda semua tidak akan menang. Di negara Anda, Jepang, apakah penawar terendah memenangkan lelang? Dokumen yang dikirimkan kepada Anda semua telah menyatakan aturan lelang dengan jelas. Penawar tertinggi menang. Perwakilan Sony sangat marah. Sejak kapan saya mengatakan penawar terendah harus memenangkan slot? Tapi tidak mungkin tawaran kami selalu 5% lebih rendah dari tawaran yang menang. Kami telah menawar 50% lebih dari harga yang kami maksudkan untuk beberapa slot, dan kami masih kalah dari Aiwa atau angin dan hujan sebesar 5%. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu beri kami penjelasan mengapa selalu sedikit perusahaan yang memiliki tawaran tertinggi dan tidak ada orang Jepang yang memenangkan satu slot pun. Ini tidak adil. Seseorang bertanya, apa yang Anda maksud dengan beberapa perusahaan itu? Lebih dari 900 perusahaan berpartisipasi dalam lelang ini dan hanya sekitar 200 perusahaan yang memenangkan slot iklan. Beberapa perusahaan telah memenangkan lebih banyak slot daripada yang lain dan ada banyak perusahaan yang tidak memenangkan slot seperti Anda semua. Apakah perusahaan-perusahaan itu membuat masalah seperti kalian semua? Anda semua memiliki tawaran untuk lebih dari 120 slot dan 86 perusahaan memenangkan slot tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari sektor swasta dan bahkan ada yang berbentuk joint venture. Mereka berasal dari industri yang berbeda seperti manufaktur makanan, pakaian jadi, elektronik, furnitur, kosmetik, dan beberapa dari perusahaan tersebut berasal dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia. Bagian mana yang tidak adil? Untuk mencegah slot yang tidak terjual, CCTV telah mengundang beberapa perusahaan yang dekat dengan mereka untuk berpartisipasi. Jika tidak ada penawar untuk slot apapun, perusahaan ini akan menawar mereka dan kemudian menjualnya kembali ke CCTV. Slot iklan tahun ini laris manis, dan perusahaan yang diundang ini tidak perlu menawar apapun. Aiwa Elektronik juga dianggap sebagai salah satu perusahaan patungan. Mereka memang memiliki pemegang saham dari Hong Kong, dan Aiwa juga memiliki sebagian sahamnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada perusahaan Jepang yang memenangkan tawaran apapun? Kami telah membuat tawaran tinggi, mengapa kami tidak memenangkan slot apapun? Seseorang telah mengajukan tawaran lebih tinggi dari kalian semua. Anda semua salah menilai tawaran Anda, siapa yang bisa Anda salahkan? Kata Sekretaris Sun. Wakil Kepala Stasiun Wu menambahkan. Betul sekali. Slot kami lebih mahal dari tahun lalu. Lihat saja slot paling mahal. Tahun ini 330 juta dibandingkan tahun lalu 67 juta.
Sekretaris Sun sengaja menggerutu keras. Kalian semua tidak punya uang dan masih menginginkan slot. Bagaimana mereka sampai ke posisi mereka? Para perwakilan sangat marah, tetapi mereka tidak bisa membalas. Ketika para perwakilan pergi, Sekretaris Sun berkata dengan sinis, "Orang-orang ini bahkan tidak tahu aturan lelang dan masih berani berpartisipasi. Ingatlah untuk memberitahu perusahaan-perusahaan ini untuk mengirim perwakilan yang lebih cerdas tahun depan." Perwakilan Sony berbalik dan menatap Sekretaris Sun. Dia menghela nafas dan melanjutkan jalan keluarnya, memikirkan bagaimana dia akan melapor kepada atasannya. Bab 877 Orang tua ingin bertemu denganmu, Direktur Fang, mengapa kamu menelepon? Feng Yu penasaran karena Direktur Fang seharusnya tidak menelepon untuk mengobrol dengannya. Mungkinkah Iron Fist Su ingin bertemu dengannya? Kamu berada di Beijing sekarang. Betul sekali. Saya telah kembali 2 hari yang lalu. Apa yang salah? Datanglah ke Zongnanhai besok pagi jam 10 pagi. Pak Tua ingin bertemu denganmu. Ah, gelombang Pak Tua ingin bertemu denganku. Feng Yu berpikir sejenak. Mungkinkah lelang slot iklan telah memicunya? Tapi tidak ada yang salah dengan itu, dan saya telah menghabiskan lebih banyak uang untuk slot. Apakah karena saya menargetkan perusahaan Taiwan itu? Oke, saya akan berada di sana tepat waktu. Keesokan paginya, Dong Suebing muncul di pintu masuk Zongnanhai pada pukul 9.50 pagi. Seseorang keluar untuk membawa Dong Suebing masuk, dan Dong Suebing melihat arlojinya ketika dia duduk. Masih ada 5 menit menuju 10 pagi. Pintu terbuka tiba-tiba, dan seorang lelaki tua, dengan tongkat berjalan, masuk perlahan. Orang tua itu tampak berjuang, tetapi tidak ada yang membantunya dan tidak menggunakan kursi roda. Feng Yu dengan cepat berdiri dan pergi untuk membantunya, tetapi dihentikan oleh dokter dan perawat. Orang tua itu adalah seorang prajurit sepanjang hidupnya dan tidak ingin orang lain melihat keadaannya sekarang. Dia tidak akan pernah menerima bantuan dari orang lain ketika dia bisa berjalan. Xiao Feng, duduk. Mata lelaki tua itu mendung, dan suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Tapi Feng Yu tahu dia tidak menderita penyakit apapun. Terima kasih, Ketua. Feng Yu duduk dengan perasaan yang rumit. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, lelaki tua ini tidak akan ada lagi setelah tahun baru Imlek yang akan datang dan tidak dapat memenuhi keinginan terbesarnya untuk melihat penyatuan Tiongkok. Selama kembalinya Hong Kong, lelaki tua itu tidak muncul di depan umum. Banyak orang mengatakan bahwa latihan militer terlalu mengasyikkan baginya, dan ada juga desas-desus bahwa kesehatannya menurun dan tahu waktunya hampir habis. Itu sebabnya dia berpikir untuk menggunakan kekuatan militer untuk kembali ke China. Tapi semua rencana ini digagalkan oleh mata-mata. Tentu saja, AS juga berperan. Xiao Feng, saya mendengar Anda pergi ke AS dalam 2 tahun terakhir. Mengapa? Bisnismu di China tidak bagus. Tentu saja tidak. Saya bermimpi. Saya ingin mendapatkan uang dari luar negeri untuk memperkuat ekonomi kita. Ekonomi kita baik-baik saja sekarang, dan ada banyak peluang. Saya masih akan melanjutkan bisnis saya di sini. Feng Yu membungkuk sedikit dan menjawab. Saya dengar Anda mulai memproduksi ponsel sekarang. Apakah ponsel produksi dalam negeri kita lebih baik daripada yang di luar negeri? Pak Tua mengajukan pertanyaan lain. Mungkin dia senang dengan jawaban Feng Yu dan tidak melanjutkan topik itu. Saya tidak berani mengatakan ponsel China lebih baik dari ponsel luar negeri. Tapi saya yakin bahwa penjualan dan keuntungan ponsel kami akan menjadi salah satu dari 3 teratas di dunia dalam 3 tahun dan menjadi nomor 1 dunia dalam 3 tahun lagi. Feng Yu telah memikirkan hal ini. Sangat mudah untuk mengalahkan perusahaan ponsel lain kecuali Nokia dan Motorola. Tapi 6 tahun seharusnya cukup baginya untuk memenangkan 2 perusahaan ini. Kamu percaya diri. Para pemuda memiliki semangat lebih dari kita. Orang tua itu mengangguk. Kepercayaan diri saya berasal dari kemampuan saya.
Saya orang Cina, dan saya mendapat dukungan dari negara dan insinyur saya. Jika saya masih tidak dapat mencapai tujuan ini, lebih baik saya tidak memulai bisnis ini. Feng Yu membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Hahaha, kata yang bagus. Anda orang Cina, dan seluruh negara akan mendukung Anda. Pria tua itu berkata dengan keras. Tapi lelaki tua itu mungkin terlalu bersemangat dan mulai batuk-batuk. Para dokter dan perawat panik dan mulai memijat punggungnya sambil menatap Feng Yu. Feng Yu merasa tidak berdaya. Apa salahnya mengatakan sesuatu untuk menghibur orang tua itu? Tapi kesehatan orang tua itu terlalu lemah. Kakek Feng Yu juga sudah tua, tapi mungkin dia selalu dalam suasana hati yang baik, dan dia sangat sehat. Dalam hidupnya yang berharga, kakek Feng Yu seharusnya sudah meninggal sekarang. Tetapi sekarang, para dokter di rumah sakit saudara perempuannya memberitahu dia bahwa kakeknya dapat dengan mudah hidup selama 10 tahun lagi. Feng Yu tahu itu karena kakeknya riang dan tanpa khawatir. Salah satu cucunya adalah seorang pegawai pemerintah dan yang lainnya seorang pengusaha sukses. Cucu menantunya juga seorang pengusaha sukses dan dia memiliki cicit. Tapi Pak Tua berbeda. Meskipun dia telah pensiun selama bertahun-tahun, dia masih memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Dia telah bertempur dalam perang dan menderita banyak luka sebelumnya. Tanpa kelompok dokter dan perawat ini, dia mungkin sudah lama meninggal. Pak Tua menahan napas dan mendorong tangan dokter itu menjauh. Dia melanjutkan pertanyaannya. Xiao Feng, kudengar kamu pandai ekonomi dan bisnis. Grup Beida Chang itu adalah idemu. Feng Yu dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, ini ide sekretaris Partai Su dan sekretaris Partai Zhang. Saya hanya menawarkan beberapa saran sebagai pengusaha. Feng Yu telah memberikan kredit ini, dan dia tidak akan mengakuinya. Tapi dia tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Kemudian berikan beberapa saran tentang ekonomi negara kita dari sudut pandang pengusaha. Pak Tua tertawa. Feng Yu bermasalah. Ketua, Anda terlalu memikirkan saya. Saya hanya seorang pengusaha kecil dan dapat menawarkan beberapa saran ketika datang ke bisnis atau perusahaan. Saya tidak tahu apa-apa tentang perkembangan negara. Sebenarnya, Feng Yu dapat menawarkan beberapa ide. Tapi dia tidak cocok untuk mengatakan apa-apa karena dia hanya orang biasa. Dia akan menyinggung banyak orang jika dia benar-benar memberikan saran atau ide. Kamu anak nakal. Saya ada di sekitar. Katakan saja pikiranmu. Pak Tua tertawa. Oke. Feng Yu memandang orang-orang lain di ruangan itu dan melihat tidak ada yang menghentikannya. Dia melanjutkan. Menjadi negara industri adalah jalur paling tradisional. Perkembangan industri negara kita cepat, tetapi ada banyak bahaya tersembunyi. Banyak perusahaan telah mencapai keadaan di mana mereka harus mengubah diri mereka sendiri. Mungkin menyakitkan, tetapi ada lebih banyak manfaat daripada kekurangan. Perubahan harus diimplementasikan dengan cepat. Selain itu, kita dapat belajar dari perkembangan Jepang dan Korea Selatan, yaitu mengkonsolidasikan sumber daya perusahaan dan menggabungkannya untuk meningkatkan daya saing mereka secara internasional. Feng Yu berbicara selama hampir setengah jam, dan Pak Tua bertanya tentang banyak detail. Staf di dekatnya menggunakan perekam suara pena untuk merekam percakapan mereka. Pak Tua sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin merokok. Tapi staf menghentikannya. Dia tertawa dan berkata, saya tidak memiliki kebebasan sama sekali. Aku bahkan tidak bisa merokok. Feng Yu dengan cepat berkata, Ketua, Anda harus mencoba untuk bersantai dan menikmati hidup. Anda telah menyumbangkan seluruh hidup Anda untuk bangsa, dan Anda harus istirahat. Setelah kembalinya Hong Kong, saya akan mengundang Anda untuk mengunjungi perusahaan saya di sana. Hahaha, aku tahu tubuhku dengan baik. Saya tidak berpikir saya bisa bertahan sampai saat itu. Ketua, Anda pasti akan melihat kembalinya Hong Kong ke China, kata Feng Yu. Bab 878 coba ini setelah mengobrol sebentar,
Dokter Pak Tua menyuruhnya kembali dan beristirahat. Direktur Fang memasuki ruangan lagi dan duduk di samping Feng Yu. Saya dapat mengatakan bahwa ketua senang mengobrol dengan Anda. Sudah lama sejak aku melihatnya tersenyum begitu bahagia, kata Direktur Fang. Feng Yu bertanya. Tubuh ketua seharusnya tidak bertahan lama, kan? Direktur Fang menatap Feng Yu dengan tajam. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya. Kondisi kesehatan Pak Tua adalah rahasia negara. Dengan dia di sekitar, Cina adalah negara di mana tidak ada negara lain yang berani meremehkan. Tetapi kesehatan Pak Tua memburuk, dan negara lain tidak boleh tahu tentang ini. Feng Yu berpikir dalam hati. Bahkan jika Anda menolak untuk mengungkapkan apapun, saya juga tahu Pak Tua berada di stadium akhir penyakit Parkinson dan menderita pneumonia. Organ pernapasannya melemah, dan dia meninggal karenanya. Feng Yu tiba-tiba punya ide yang mungkin membuat Pak Tua hidup lebih lama. Kakak saya menjalankan rumah sakit dan saya tahu tentang penyakit Parkinson. Kondisi ini dapat memicu pneumonia dengan mudah, kata Feng Yu. Direktur Fang memandang Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Anda berpikir untuk merekomendasikan rumah sakit suster Anda. Dokter terbaik China semuanya ada di sini dan mereka tidak memiliki harapan yang tinggi. Sistem kekebalan ketua terlalu lemah, dan para dokter takut dia akan terkena flu. Jika dia terkena flu, bisa berkembang menjadi pneumonia, gastritis dan bahkan bisa menyebabkan organ pernapasannya berhenti berfungsi. Itu sebabnya para dokter menghentikannya dari merokok dan bahkan mencegah perokok untuk mendekatinya. Karena Feng Yu tahu tentang kondisi Pak Tua, Direktur Fang tidak menyembunyikan apapun. Mungkin Direktur Fang percaya bahwa Feng Yu tidak akan menyakiti Pak Tua. Bagi Direktur Fang, lebih sulit menyuap Feng Yu daripada menyuap utusan Pak Tua. Feng Yu mengertakkan gigi dan berkata tiba-tiba. Bing City Pharmaceutical telah mengembangkan obat baru dan komponen utamanya adalah inhibitor PDE5. Obat ini efektif untuk mengobati radang paru-paru, masalah pernapasan, demam, batuk, tekanan darah, DEL. Saya pikir Anda bisa membiarkan dokter ketua mengujinya. Obat yang dibicarakan Feng Yu baru saja menyelesaikan uji klinis dan saat ini sedang menjalani evaluasi obat. Obat ini adalah Viagra dan Wu Zigang telah mengujinya di rumah. Tujuan awal pengembangan inhibitor PDE5 adalah untuk mengobati tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan mencegah pembentukan gumpalan darah. Tapi itu tidak terlalu efektif dan nilai obat ini meningkat setelah efek samping mengubah penggunaan. Apa? Bing City Pharmaceutical memiliki obat baru. Apakah Anda yakin obat ini sama efektifnya dengan penyakit yang Anda sebutkan? Feng Yu, lebih baik jika kamu tidak ikut campur dalam hal ini. Jika Anda hanya mencoba mempromosikan obat Anda, itu akan menjadi masalah besar. Direktur Fang menjawab dengan dingin. Feng Yu marah. Brengsek, apakah Anda semua berpikir bahwa saya hanya peduli tentang menghasilkan uang? Feng Yu benar-benar ingin melakukan bagiannya. Dia juga tidak yakin apakah obatnya akan efektif atau tidak. Tapi di kehidupan sebelumnya, sildenafil adalah obat yang diresepkan dan memang memiliki efek ini. Tapi Feng Yu tidak tahu apakah obat ini akan efektif dalam mengobati Pak Tua. Cina dan bahkan seluruh dunia tidak memiliki obat ini selama periode ini di kehidupan sebelumnya. Bagaimana jika itu efektif? Musim dingin adalah musim puncak untuk pneumonia dan Pak Tua meninggal karena kondisi ini di kehidupan masa lalu Feng Yu. Dalam kehidupan ini, Feng Yu sangat berharap Pak Tua dapat melihat kembalinya Hong Kong secara pribadi dan pergi tanpa penyesalan. Direktur Fang, para dokterlah yang dapat menentukan apakah obat ini efektif. Anda bukan seorang dokter dan mempromosikan obat saya. Anda meremehkan saya. Direktur Fang dan Feng Yu saling menatap untuk beberapa saat dan dia bisa melihat kemarahan dan kekhawatiran di mata Feng Yu. Saya minta maaf. Aku akan memanggil para dokter. Direktur Fang berkata kepada Feng Yu dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa.
Obat baru yang dapat mengobati Pak Tua adalah apa yang dia dan semua orang di Tiongkok inginkan. Feng Yu baru saja mengambil cangkir tehnya ketika pintu terbuka tiba-tiba dan 5 dokter berjubah putih bergegas masuk. Orang di depan adalah dokter yang berdiri di samping Pak Tua tadi. Anda adalah orang yang mengklaim memiliki obat yang efektif melawan pneumonia, masalah pernapasan, dan tekanan darah. Dokter tua itu meraih lengan Feng Yu dan bertanya. Tangan Feng Yu bergetar, dan tehnya tumpah ke celananya. Dia segera berdiri dan menyeka celananya. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti menangkapku. Aku bertanya padamu, teriak dokter tua itu. Apakah ini caramu bertanya kepada orang-orang? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Feng Yu menepis tangan dokter tua itu dan duduk. Anda, baik, anak muda, tidak, manajer Feng, apakah yang Anda katakan kepada Xiao Fang sebelumnya benar? Dokter tua itu mengendalikan amarahnya dan bertanya dengan sopan. Xiao Fang. Oh, ini Direktur Fang. Hahaha, Direktur Fang berusia 50-an dan dia masih dipanggil Xiao Fang. Tentu saja. Obat ini bernama Viagra dan diproduksi oleh Bing City Pharmaceutical dan baru saja lulus uji klinis. Itu telah diajukan untuk evaluasi obat. Anda semua dapat mengujinya dan melihat apakah itu efektif atau tidak. Feng Yu menjawab dengan percaya diri, tetapi dia masih gelisah. Bagaimana jika obat tersebut tidak dapat mengobati kondisi tersebut dan hanya memiliki efek itu? Dokter tua itu berbalik dan memerintahkan. Xiao Liu, pergi ke departemen evaluasi obat dan bawa beberapa kotak obat ini. Kami akan mengatur agar orang-orang segera menjalani persidangan. Xiao Liu, seorang dokter berusia 50-an, dengan cepat kehabisan tenaga. Feng Yu terkejut melihat kelompok lelaki tua ini begitu gesit. Manajer Feng, jika obat ini efektif, negara akan menghadiahimu dengan mahal. Tetapi jika Anda berbohong kepada kami, Anda akan menanggung konsekuensinya. Dokter tua itu menatap Feng Yu. Brengsek, apa yang salah dengan orang-orang ini? Bahkan seorang dokter sangat sombong. Menghargai saya. Hadiah apa? Hanya memberi saya uang akan dilakukan. Penghasilan saya hanya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Menurut Anda berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya? Feng Yu tertawa. Kamu meminta terlalu banyak. 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda menghasilkan 10 miliar dolar Amerika Serikat? Seorang dokter meraung. Dokter tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berada di samping ketua sebelumnya dan tahu pemuda ini tidak biasa. Bagi ketua untuk bertemu dengannya secara pribadi dan bahkan meminta sarannya, pemuda ini berada di level yang sama dengan Superman Lee Hong Kong. Bahkan jika pemuda ini telah melebih-lebihkan pendapatannya, jumlah ini tidak boleh digelembungkan terlalu banyak. Direktur Fang berdeham dan menyela. Mas senior, pendapatan manajer Feng tahun lalu lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dokter yang menanyai Feng Yu itu terkejut. Penghasilan pemuda ini sangat tinggi. Pendapatannya bahkan lebih dari pendapatan provinsi. Kalian semua berpikir aku melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jangan berpikir semua orang seperti kalian semua. Saya hanya ingin melakukan bagian saya dalam membantu Pak Tua. Anda semua dapat menguji obat pada seseorang dengan kondisi yang sama dan melihat apakah itu efektif. Direktur Fang, saya ingin kembali sekarang. Tolong atur seseorang untuk mengirim saya keluar. Feng Yu berdiri dan berjalan pergi. Saya dapat memahami bahwa Anda semua khawatir tentang kesehatan Pak Tua. Tapi kalian semua tidak boleh menghakimi orang lain. Tidak peduli apa, Feng Yu telah mencoba yang terbaik dan berharap Pak Tua tidak akan meninggal begitu cepat. Bab 879 KTV, sungai kecil mengalir ke selatan, mengalir ke Hong Kong untuk melihatnya. Mutiara dari timur, kekasihku, apakah romansa masih ada? Wen Dongjun meneriakkan paru-parunya di KTV. Lagu ini seharusnya menjadi balet yang smoothing,
tapi dia membuatnya menjadi lagu rock. Selain dia mendapatkan irama, segala sesuatu yang lain tidak selaras. Ini lagu lama beberapa tahun lalu. Selama beberapa tahun ini, banyak penyanyi telah menyanyikannya, dan penyanyi aslinya telah tampil pada malam gala musim semi. Pasalnya, Hong Kong akan kembali ke China tahun ini. Pemutar VCD diperkenalkan jauh lebih awal dari sebelumnya, dan sebagian besar klub malam telah diubah menjadi KTV. KTV dapat ditemukan di mana-mana di sepanjang jalan dan dekorasinya jauh lebih berkelas daripada sebelumnya. Meskipun KTV telah muncul, pelanggan tetap tidak dapat memutar lagu yang mereka inginkan melalui komputer. Saat ini, itu hanya pemutar VCD, TV, dan setumpuk VCD. Pelanggan harus mencari lagu favorit mereka di disk dan memutarnya sendiri. Ini lebih baik daripada versi paling awal, di mana tidak ada lirik dan hanya memiliki musik latar. Hari ini adalah pertemuan teman sekelas. Tapi kali ini, bukan Feng Yu yang membayar. Ini Wen Dongjun, dan pertemuan itu diadakan di KTV paling mahal di Beijing. Orang bodoh ini mungkin terlihat bermalas-malasan di sektor pemerintahan, tetapi dia akan dipromosikan menjadi wakil kepala seksi setelah tahun baru Imlek, dan atasannya telah mengkonfirmasi hal ini. Liu Kun, semangat! Wen Dongjun mengangkat cangkir birnya dan minum bersama Liu Kun. Liu Kun senang untuk Wen Dongjun. Meskipun Wen Dongjun tidak pintar dan terkadang melakukan hal bodoh, dia memperlakukan teman dan teman sekelasnya dengan baik. Liu Kun juga baik-baik saja. Meskipun dia masih belajar untuk magisternya, profesornya telah memberitahunya bahwa dia akan dipilih untuk gelar doktornya, dan universitas akan mempekerjakannya sebagai associate profesor. Hal ini sejalan dengan karakter Liu Kun yang suka melakukan penelitian. Selama pertemuan ini, Liu Kun membawa serta pacarnya. Pacarnya adalah juniornya di sekolah. Junior ini berasal dari Shanghai, dan orang tuanya berbisnis. Meski perusahaannya tidak tergolong besar, keluarganya juga seorang miliuner. Keluarga Liu Kun adalah petani sayur tetapi pacarnya dan orang tuanya tidak memandang rendah dirinya. Mereka merasa calon menantu mereka setidaknya akan menjadi asosiat profesor di masa depan dan itu lebih baik daripada mendapatkan menantu pengusaha. File waktu dan semua orang telah berubah. Tapi persahabatan mereka tetap sama. Feng Yu bernyanyi dengan gembira, dan Wen Dongjun mencoba bergabung. Feng Yu tidak punya pilihan selain berhenti. Suara orang bodoh ini terlalu keras dan tidak bisa bernyanyi sama sekali. Anda tidak tahu cara bernyanyi, mengapa Anda merebut mikrofon dari orang lain? Anda tidak perlu bernyanyi bersama dengan orang lain. Anda mengundang kami di sini adalah untuk bernyanyi dan bukan untuk mendengarkan jeritan Anda. Wen Dongjun dengan senang hati menyelesaikan lagu ini dan melihat sisanya dengan bangga. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Dengarkan baik-baik. Zhang Han dan aku akan menikah pada tanggal 2 Juli. Keduanya akan menikah. Feng Yu memberi selamat padanya dan memberi Liu Kun sinyal. Liu Kun segera mengangkat sebotol bir. Dongjun, selamat. Kamu harus menghabiskan botol ini. Terima kasih. Bersulang. Wen Dongjun menghabiskan sebotol bir dan pergi ke toilet. Feng Yu dengan cepat mengambil mikrofon. Brengsek. Akhirnya aku bisa menyanyikan sebuah lagu dengan tenang. Lina memegang tangan Zhang Han dan bertanya dengan penuh semangat. Kapan kalian berdua memutuskan ini? Beritahu kami. Kami telah memutuskan tentang ini kemarin. Zhang Han berkata dengan gembira. Ayah Zhang Han adalah pejabat tinggi pemerintah, dan dia tahu ayahnya akan membantu Wen Dongjun naik pangkat sebelum dia pensiun. Dia, di sisi lain, tidak memiliki ambisi untuk naik dan puas menjadi pegawai. Bagaimanapun, pekerjaannya sederhana dan tidak berbahaya. Sebelum Feng Yu bisa menyelesaikan lagunya, Wen Dongjun kembali dan mengambil mikrofon darinya, sebelum memberikannya kepada Liu Kun. Feng Yu menatap Wen Dongjun. Tidak bisakah kamu buang air kecil lebih lambat? Saya baru saja mulai bernyanyi.
Xiao Yu, Paman Zhang memberitahu saya bahwa meskipun pemerintah tidak melarang pegawai pemerintah untuk berdagang saham, peraturannya bisa berubah kapan saja. Apa yang harus saya lakukan dengan uang keluarga saya? Simpan di bank. Wen Dongjun bertanya. Jika Wen Dongjun akan mengejar karir di pemerintahan, Feng Yu seharusnya tidak membantunya menginvestasikan uangnya. Selama beberapa tahun terakhir, Feng Yu telah membantunya berinvestasi dan aset Wen Dongjun sudah lebih dari 1 juta RMB, dan itu tidak termasuk rumah dan mobilnya. Wen Dongjun ingat Feng Yu telah memberitahunya tentang menyimpan uang di bank. Meskipun ada bunga, nilai uangnya bisa turun dengan inflasi. Beli properti. Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, dalam beberapa tahun, harga properti Beijing akan melonjak karena tingginya permintaan. Ketika populasi meningkat dan pemerintah berhenti memberikan rumah, ada kekurangan rumah di Beijing dan harga properti melonjak. Berinvestasi di properti jelas lebih baik daripada menyimpannya di bank. Apa gunanya properti? Orang tua saya dan orang tuanya semua memiliki rumah sendiri. Rumah yang kami tempati sekarang memiliki 3 kamar dan orang tua saya memiliki tempat sendiri. Jika saya membeli rumah lain, ibu saya mungkin berpikir bahwa saya tidak ingin tinggal bersama mereka setelah ayah saya pensiun, kata Wen Dongjun. Siapa yang menyuruhmu meminta Paman Wen untuk tinggal di sana? Anda dapat menyewakan rumah, dan Anda dapat mengumpulkan uang sewa saat nilai properti meningkat. Jika Anda membutuhkan uang di masa depan, Anda bisa menjual salah satu properti Anda. Anda memiliki banyak uang sekarang dan bahkan jika Anda membeli apartemen 3 kamar, Anda dapat membeli setidaknya 3 unit. Jika Anda membeli apartemen 2 kamar, Anda tidak akan kesulitan membeli 5 unit. 5 unit. Kepada siapa saya bisa menyewakannya? Wen Dongjun ragu untuk menyewakan apartemen kepada orang lain. Kamu tahu di mana gedung angin dan hujan? Pergi dan beli properti di sana. Tempat itu memiliki banyak kantor atau perusahaan Beijing. Apakah Anda pikir semua karyawan mereka berasal dari Beijing? Semua orang asing menginap di hotel. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Wen Dongjun tidak memiliki bakat dalam menghasilkan uang. Bahkan seekor babi akan tahu bagaimana melakukan bisnis setelah tinggal di sisiku begitu lama. Tapi dia harus mengakui bahwa tidak ada orang lain yang riang seperti Wen Dongjun. Istri Wen Dongjun cantik dan mencintainya. Pekerjaannya juga lancar, dan dia tidak perlu khawatir tentang uang atau karir. Semuanya tampaknya berjalan dengan baik. Wen Dongjun tiba-tiba menyadari hal ini. Kamu menyuruhku membeli apartemen di perkebunan Taihua terbaru. Perkebunan yang dikembangkan oleh anak perusahaan real estate Bing City Pharmaceutical. Anda juga bisa membeli apartemen di dekat universitas. Banyak pasangan akan pergi ke hotel, tetapi beberapa lebih memilih untuk menyewa apartemen di dekat sekolah mereka. Mereka akan mengklaim bahwa mereka membutuhkan tempat yang tenang untuk belajar, tetapi Anda harus tahu apa alasan sebenarnya. Dengan permintaan, akan ada pasar. Feng Yu menepuk bahu Wen Dongjun. Kamu dan Zhang Han pernah mencicipi buah terlarang saat kalian berdua masih kuliah. Anda harus tahu tentang ini. Oke, saya akan pergi dan membeli properti nanti. Di masa depan, saya masih bisa menghabiskan semua gaji saya karena saya masih memiliki penghasilan tambahan dari sewa. Ini adalah ide yang bagus, dan ini lebih baik daripada menyimpan uang saya di bank. Wen Dongjun berkata dengan penuh semangat. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Ayah mertua masa depan Anda dapat membantu Anda dengan karir Anda, dan apa yang Anda pikirkan. Jika itu orang lain, dia akan berpikir bagaimana cara naik pangkat. Anda adalah satu-satunya yang berpikir untuk menikmati hidup setiap hari. Setelah beberapa saat, Wen Dongjun mengambil mikrofon dari meja dan mulai berteriak. Feng Yu baru saja mengambil birnya, dan pintu tiba-tiba terbuka. Bab 880 Li Jiaxing Tenggara. Seorang pria berjas memasuki ruang KTV Feng Yu dengan seorang pelayan mengikuti di belakangnya.
Pelayan itu memegang nampan dengan sebotol Remy Martin dan 2 gelas. Feng Yu memandang Wen Dongjun dan yang lainnya. Semua orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, dan Feng Yu yakin tidak ada yang mengenal orang ini. Mei Zigang melihat ekspresi bosnya dan tahu dia ditipu. Orang ini bukan teman bosnya. Dia hendak meraih bahu pria itu dari punggungnya ketika seseorang meraih lengannya. Ten Feng, saya manajer umum perusahaan logistik Dongfang, Li Jiaxing. Saya di sini untuk menawarkan Anda bersulang dan berteman dengan Anda. Pria muda itu memiliki senyum di wajahnya, tetapi ekspresinya sombong. Feng Yu melambai ke arah pintu masuk, dan pengawal Mei Zigang dan Li Jiaxing melangkah keluar. Mei Zigang mengerutkan kening saat dia menyadari pengawal orang ini seperti dia. Dia bisa merasakan pengawal ini telah membunuh seseorang sebelumnya. Tidak akan mudah berurusan dengannya. Tapi Mei Zigang masih memiliki orang di luar KTV dan jika orang ini membuat masalah, dia yakin bisa menghentikannya. Feng Yu merasa orang ini familiar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat orang ini di koran. Insiden paman orang ini telah melibatkan banyak orang, tetapi lebih banyak orang tertarik pada nyonya bintang filmnya. Feng Yu telah memperingatkan Tuan Lu untuk berhati-hati dan berhenti berteman dengan orang ini. Tapi dia tidak pernah berharap orang ini datang dan menemukannya. Teman-teman Feng Yu melihat orang yang ada di sini untuk mencarinya dan menawarinya tempat duduk di samping Feng Yu. Ten Feng, saya di sini bersama teman-teman saya dan kebetulan melihat Anda. Biarkan saya menawarkan Anda bersulang. Li Jiaxing segera menghabiskan segelas Remy Martin. Feng Yu memiliki senyum di wajahnya dan menyesap sebelum meletakkan gelasnya di atas meja. Manajer Li, kami telah mabuk, dan sekarang Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan dari saya. Tidak ada apa-apa. Saya di sini hanya untuk minum dan berharap bisa berteman dengan Anda. Li Jiaxing tidak keberatan Feng Yu hanya menyesapnya sambil menghabiskan segelas, dan dia masih memiliki senyum di wajahnya. Tapi Feng Yu mewaspadainya. Orang ini adalah harimau yang tersenyum. Semakin dia tersenyum, semakin berbahaya dia. Tidak biasa seseorang seusia Li Jiaxing menjadi secerewet ini, dan dia tidak akan mampir tanpa alasan apapun. Orang ini pasti merencanakan sesuatu. Orang ini pasti memiliki niat jahat. Kasihannya. Aku tidak ingin menjadi temanmu. Feng Yu memandang Li Jiaxing dengan tenang. Wajah Li Jiaxing sedikit berubah. Dia merasa dia cukup sopan dan memposisikan dirinya dengan baik. Dia berteman dengan banyak anak pejabat tinggi, tetapi orang di depannya ini tidak memberinya wajah apapun. Ten Feng, senang punya lebih banyak teman. Dengan lebih banyak teman, Anda akan memiliki lebih banyak pilihan. Li Jiaxing menjawab dengan dingin. Ada banyak jenis teman. Saya tidak keberatan memiliki banyak teman dekat, tetapi saya tidak ingin memiliki teman dengan motif tersembunyi. Bahkan jika saya tidak memiliki pilihan, saya yakin saya masih bisa bertahan. Feng Yu memiliki pandangan meremehkan di matanya. Orang ini hanya penyelundup. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seseorang yang kuat? Ten Feng, apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku wajah? Li Jiaxing meletakkan botol alkohol di atas meja dengan keras. Wen Dongjun segera berdiri dan menatap Li Jiaxing. Hei, kamu di sini untuk membuat masalah. Mata Li Jiaxing berkedut. Dia ingat ini Beijing dan bukan Tenggara. KTV ini juga bukan wilayahnya. Feng Yu menepuk kaki Wen Dongjun. Biarkan dia pergi. Tidak ada gunanya marah pada orang-orang seperti itu. Keluar. Wen Dongjun meraung. Li Jiaxing mengendalikan amarahnya dan hendak berjalan keluar. Ambil kembali alkoholmu, teriak Wen Dongjun. Li Jiaxing berbalik untuk mengambil botol sebelum pergi. Wen Dongjun juga menuangkan 2 gelas minuman keras di depan Li Jiaxing. Setelah Li Jiaxing meninggalkan ruang KTV, Wen Dongjun bertanya pada Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Apakah ada yang salah dengan kepala orang itu? Abaikan saja dia.
Saya pikir dia hanya ingin berbisnis dengan saya, kata Feng Yu. Kamu bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan dan kamu mengusirnya. Zhang Han bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia harus tahu siapa orang itu dan tidak ingin berbisnis dengannya, kata Wen Dongjun. Mari kita berhenti membicarakan dia. Ada dadu di sini. Ayo main dadu pembohong. Setelah beberapa saat, Wen Dongjun menolak untuk bermain dengan Feng Yu. Dia telah menghabiskan 6 botol bir, dan Feng Yu hanya punya 1. Permainan ini terlalu sulit untuk dimenangkan. Feng Yu memiliki senyum licik di wajahnya. Wen Dongjun terlalu berpikiran sederhana dan tidak tahu cara menipu orang lain. Dia kalah setelah 2 tawaran di setiap pertandingan. Zhang Han mengenal baik Wen Dongjun dan meminta Liu Kun untuk bermain dengan Feng Yu. Feng Yu percaya diri. Jadi bagaimana jika Anda adalah siswa berprestasi? Permainan ini tidak diajarkan di sekolah. Tapi dalam beberapa menit, wajah Feng Yu berubah. Feng Yu bisa merasakan apa yang telah dialami Wen Dongjun beberapa menit yang lalu. Liu Kun sepertinya tahu apa dadunya. Lina tertawa dan menepuk Feng Yu. Lupakan. Anda tidak akan pernah mengalahkannya. Dia mendapat nilai penuh dalam matematika, probabilitas, dan statistik. Feng Yu hanya bisa mengakui kekalahannya. Brengsek. Nerd ini bahkan menggunakan matematika di game minum sederhana ini. Feng Yu ingat saat dia mengajari Liu Kun cara bermain mahjong. Pada awalnya, Feng Yu terus menang, tetapi setelah beberapa putaran, dia bukan tandingan Liu Kun. Untungnya Wen Dongjun ada di sekitar, dan Feng Yu memintanya untuk bermain dengan Liu Kun saat dia minta diri untuk pergi ke kamar mandi. Ketika Feng Yu kembali dari kamar mandi, dia melihat Wen Dongjun minum. Setelah Li Jiaxing meninggalkan kamar KTV Feng Yu, dia memasuki ruangan lain. Hanya ada 1 orang di dalam, dan tidak ada nyonya rumah. Ten Song, Tuan Feng itu terlalu arogan. Li Jiaxing duduk dan menggerutu. Tuan Song menjawab dalam bahasa Kanton yang patah-patah. Saya hanya menyebutkan bahwa bisnis Tuan Feng ini berhasil, dan Anda benar-benar ingin bersulang untuknya. Dia terlalu arogan dan tidak akan tertarik dengan bisnis kita. Tuan Song tersenyum licik ketika mendengar apa yang dikatakan Li Jiaxing. Li Jiaxing mungkin terlihat dewasa, tapi dia terlalu pendendam. Sebelumnya, Song yang dengan sengaja memikat Li Jiaxing untuk mendekati Feng Yu. Li Jiaxing tidak pernah mengalami kemunduran dalam hidupnya. Kali ini, Feng Yu tidak memberinya wajah apapun, dan dendam ini terbentuk. Dengan koneksi paman Li Jiaxing, Feng Yu akan menghadapi banyak masalah, dan Li Jiaxing bahkan mungkin melakukan sesuatu yang tercela. Saya telah bertemu banyak orang sombong sebelumnya. Tapi kita berada di Beijing sekarang, dan kali ini aku akan melepaskannya. Mari kita lihat apakah dia berani pergi ke kota Fu. Li Jiaxing berkata. Ten Li, lupakan. Jangan marah karena hal-hal seperti itu, kata Tuan Song. Ten Song, mari kita dapatkan 2 nyonya rumah untuk menemani kita. Xiao Ma, pergi dan dapatkan beberapa gadis cantik. Wajah Tuan Song sedikit berubah dan kemudian tersenyum dan mengangguk. Gadis-gadis cantik, bahkan jika mereka telanjang di depanku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Remy Martin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.